Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya mohon izin share screen. Saya tidak banyak membuat. Maaf. Ini sudah ada ya? Sudah terlihat, Dok. Tinggal putar screen ya. Siap. Iya. Ya, tugas saya adalah menceritakan pengalaman tentang penggunaan sistem informasi pikir BPJS. Sebenarnya pengalaman ini lebih banyak mungkin di teman-teman di puskesmas ya, karena memang ternyata pikir ini disiapkan atau dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi atau melengkapi dan membantu layanan yang terbaik di Vaskes Primer, terutama di puskesmas, karena dinilai oleh BPJS di puskesmas belum ada sistem informasi yang baik. Nah, padahal dengan berjalannya waktu juga ada Sikda dan lain sebagainya yang kemudian menjadi partner dari pikir BPJS Kesehatan ini. Sebenarnya sistem informasi ini aplikasi yang berbasis web itu yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan yang diharapkan dengan adanya pikir BPJS ini, kita layanan di primary care menjadi tertata, menjadi lebih baik. Nah, namun apa yang ada sebenarnya, saya mungkin akan kupas tentang pertama fitur di pikir itu sendiri. Garis besarnya adalah entry data, lihat data, dan klaim. Namun entry data ini bukan berarti entry data keseluruhan. Jadi yang penting pasien pendaftaran masuk datanya, kemudian pelayanan oleh dokter. Di sini hanya ada pemeriksaan tanda vital, ya, kemudian dari keluhan, diagnosis, dan kemudian rujuk atau tidak rujuk. Nah, jadi hanya minim sekali. Nah, kalau kita lihat data tersebut harus ada, ya, harus masuk sebelum lanjut ke halaman berikutnya. Jadi pada saat pendaftaran pasien, pasien dilayani, kemudian hasilnya di-input, ya, kemudian itulah yang menjadi data pasien tersebut. Setelah data pasien masuk, ya, di-input, peserta dokter atau Vaskes Primer dapat melihat data pasien tersebut. Namun kalau kita buka, itu tidak seluruhnya ada, artinya per tanggal. Jadi kalau misalkan pasien tersebut datang berkali-kali, kita hanya bisa memanggil per tanggal, jadi tidak runut seperti itu. Nah, jadi peserta lihat data peserta terdaftar itu pun hanya sebatas nama dan alamat yang tidak lengkap seadanya, tidak ada nomor kontak dan sebagainya. Ya, jadi serba keterbatasan daripada data yang di-input. Nah, kemudian ada kunjungan peserta sakit, peserta sehat yang semua itu didapat dari Vaskes Primer. Jadi kalau tidak input ya tidak ada data. Namun peserta terdaftar itu pasti datangnya kan bukan dari Vaskes ya, datangnya dari BPJS itu sendiri. Artinya yang terdaftar, nah itu pasti ada peserta terdaftar. Nah, kemudian di situ juga lihat data juga ada daftar 10 diagnosis terbanyak, daftar kegiatan kelompok, dan capaian KBK. Nah, ini yang sangat ramai dipergunjingkan pada capaian KBK, di mana data yang masuk itu akan diolah oleh sistem, dan kemudian ada hasil yang keluar
di mana hasil yang keluar itu tercapai apa tidak tercapai terkait dengan kompensasi vaskes primer. Ya, jadi bisa 100% dapat kapitasinya atau tidak. Nah itu perhitungannya barangkali kalau menurut kami harus dikaji ulang ya. Oke, kemudian klaim yang non kapitasi, misalkan kegiatan prolanis ya itu ada pemeriksaan laboratorium, dan selain itu juga kegiatan misalkan pemeriksaan IVA test atau pap smear dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya alur entry-nya seperti ini, sederhana sekali. Jadi begitu pendaftaran pada pasien masuk ke PICare. Nah, pada vaskes yang memiliki aplikasi, dia bisa 2 aplikasi berjalan, atau yang sudah bridging tidak ada masalah. Namun kalau yang tidak ada sama sekali aplikasi, berarti mengerjakan di kertas dulu, nanti setelah selesai baru entry data masuk ke PICare. Jadi ini ada 2 kali penulisan rekam medis. Nah, kemudian pada kegiatan kelompok atau prolanis itu juga sama. Jadi ada kegiatan yang dengan kertas dan kemudian dimasukkan ke dalam PICare, data entry PICare. Nah, kemudian pada yang fitur data melihat data PICare, di sini juga tidak semuanya apa yang kita butuhkan itu ada ya. Contohnya kalau misalkan data peserta kita tidak bisa melihat seutuhnya. Hanya alamat yang ada, mungkin peserta mendaftar dengan alamat seadanya, maka itulah yang muncul. Tidak ada nomor kontak, tidak ada screening pun tidak ada hasilnya yang bisa kita lihat. Jadi PICare itu di dalamnya juga memuat screening kesehatan, di mana semua peserta diharapkan mengisi screening, kemudian mengetahui faktor risiko yang ada pada peserta tersebut. Barangkali maksudnya supaya kami di Vaskes Primer dapat membuat satu program intervensi bagaimana mengatasinya dari faktor-faktor risiko tersebut. Namun kami tidak bisa melihat. Nah, jadi lihat data di sini sangat terbatas. Ya, jadi kalau apa yang kita mau di sini tidak seluruhnya bisa kami akses. Oke, ini sama. Jadi pemanfaatan PICare di sini tidak memuat semua data pasien. Artinya kalau pasien datang pun dengan keluhan macam-macam, hanya bisa 1-2 kata saja. Ya, jadi kita tidak bisa input lebih banyak. Kemudian data pasien yang masuk, kita tidak bisa memanggil seluruh data yang lengkap, dan terjadi penginputan data berulang. Ini khususnya bagi yang tidak mempunyai aplikasi maupun aplikasi yang tidak bridging. Nah, jadi di sini kebutuhan kami sebagai Vaskes Primer, kebetulan di sini kami dengan pendekatan kedokteran keluarga, di mana pelayanan pada pasien seutuhnya membutuhkan perhatian individual dan holistik ya. Jadi biopsikososial dari pasien seutuhnya, dan kemudian keluarga serta lingkungan sekitarnya. Dan bersifat komprehensif karena kami melakukan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Di sini ada sesuatu program yang harusnya kita rancang berdasarkan hasil screening tadi. Nah, kemudian dari data per kedatangan ataupun yang belum datang pun dari hasil screening, kita juga melayani berkesinambungan. Nah, jadi kita ikuti terus perkembangan dari individu tersebut, serta keluarganya, dan
serta terintegrasi dari keseluruhan yang ada di Vaskes primer. Nah, kami di sini mencoba di Vaskes primer, kebetulan namanya mirip dengan PT Sehati nih, jadi Mitra Sehati. Nah, di sini kami bekerja sama dengan Dr. Tool, sebuah aplikasi untuk Vaskes primer dan dengan pendekatan kedokteran keluarga. Jadi apa yang ada di dalamnya itu sudah kami rancang sesuai dengan kebutuhan kami, pelayanan kedokteran keluarga. Jadi sudah terintegrasi dengan BPJS Pikir dan Dr. Tool Mobile, serta Mobile JKN. Jadi tadi pada saat pendaftaran di Pikir, bukan cuma pasien datang, tetapi pasien bisa mengakses lewat JKN Mobile. Ini yang selalu didorong oleh BPJS untuk pemanfaatan JKN Mobile tersebut. Nah, jadi ini salah satu contohnya dari sekian, dari pendaftaran awal, kami melakukan pemeriksaan awal, cukup lengkap, dari mulai antropometri sampai tanda-tanda vital, ini akan berlanjut dilihat oleh dokter di ruang praktik. Nanti dokter akan mengisi di bagian medik ya hasil pemeriksaannya. Jadi semua akan terkumpul dari satu pasien selama mereka berkunjung terus-menerus, dan kami juga bisa membuat satu pantauan progresivitas dari tekanan darah misalkan, kebetulan ini pasien hipertensi, dan ini ada bisa melihat bagaimana kemajuan dari pengobatan. Dan kami juga dapat melihat suatu dinamika dari layanan yang ada di klinik. Jadi ini bagaimana kunjungan yang berdasarkan waktunya ya, dari jam ke jam itu jam berapa yang peak, jam berapa yang tertinggi, dan kemudian kita juga bisa mengevaluasi di sini tentang berapa jumlah pasien, jumlah peserta, berapa jumlah kunjungan, dan lain sebagainya. Jadi semuanya terpantau. Nah, dokter tuh aplikasi dengan web base sudah 5 tahun beroperasi, dan kini sudah lebih dari 130 yang berada di 15 provinsi dari Aceh hingga Papua, dan sudah ada 500 dokter yang menggunakan dan melayani pasien. Kemudian sudah ada terdaftar sekitar 1 juta pasien. Baik, itu saja mungkin. Jadi simpulannya adalah perlu pengembangan aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan pelengkap Pikir dengan bridging ya. Jadi kalau memang dikembangkan Pikir harusnya ada pelengkapnya. Jadi kalau kita lihat tadi, Pikir itu lebih ke arah kebutuhan dari BPJS-nya, bukan dari pihak Vaskes primernya. Oleh karena itu kami juga mengusulkan untuk teman-teman di Vaskes primer menggunakan aplikasi yang kemudian bridging, dan saya kira itu lebih baik daripada 2 kali input data yang bisa menyebabkan kesalahan lebih besar. Kira-kira begitu ulasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.